karena kemerdekaan itu belum diserahkan samamu gitu. Kenapa? Kalau kami menerima Israel berarti kami nggak menghargai kemanusiaan gitu kan, nggak menolong negara tetangga untuk kemerdekaannya gitu kan. Ya kami tidak menyamakan politik sama olahraga gitu kan, mimpinya gitu nih gitu kan. Jadi kayak ya kenapa kamu tuh malah meribet-ribetkan gitu kan. Kami ya nggak masalah Israel mau main, timnas Israel mau mainnya nggak masalah gitu kan. Kami nggak permasalahkan, kami nggak menyatukan olahraga sama politik katanya gitu kan. Terus jadi meme terakhirnya itu Israel tuh ketawa karena polemik antara Palestina sama Indonesia nih gitu kan. Terus ada lagi yang bilang Indonesia bela Palestina ya kan. Terus Indonesia nggak bisa main di Piala Dunia, Palestina main, Israel tetap main gitu kan. Jadi goblok kan gitu. Padahal kan Bang, Palestina itu nggak lolos kualifikasi Bang. Yang lolos kualifikasi itu bukan Israel, Indonesia kan juga nggak lolos. Enggak. Nah, jadi otomatis Palestina sama Indonesia yang nggak main gitu loh, nggak main Piala Dunia gitu kan. Iya. Israel tetap main gitu. Itulah tadi kan kita harus menerima risiko. Jangan kayak anak kecil kan gitu. Nggak dibelikan nangis gulung-gulung kan gitu. Istilahnya kita ya udah dewasa, maksudnya kalau dalam bernegara mau kecil dewasa itu nggak ada. Maksudnya ya sikap kita sama. Udah sepakat kita kayak gini udah terima. Gitu nggak ada. Ya seandainya Palestina lolos gitu kan, Palestina Israel main. Kita karena membela Palestina kita nggak main jadinya. Aneh, udah gitu, wah, Gibraltar dong nyala-nyalakan, ngapain? Iya, ngapain sebetulnya ya gimana ya? Memang tabiat orang Indonesia juga sih Bang. Ada yang panas, nyari yang seru jadi pembahasan buat konten. Ya, tapi kan, terakhir ya semua yang sumbunya pendek, jadi kayak terikut terbakar dong. Maksudnya apa ya? Aturan yang kayak kreator ini gitu kan, terus yang ahli politik, ahli olahraga gitu kan, menyatukan ya kan polemik yang terjadi di dunia sepak bola untuk mencari solusi. Aturannya kan gitu kan Bang. Ketika ada masalah kayak gini ada penyelesaiannya gitu. Kalau nggak ada penyelesaian kan gini, penyelesaian itu ya apapun hasilnya harus diterima. Dan orang kita nggak bisa terima, udah tahu hasilnya kayak gini, udah berusaha, Pak Erick udah berusaha, semua udah berusaha, tapi tetap juga nggak bisa. Ya udah. Mana memang. Tapi mungkin kalau kemarin kita lolos karena skill, kualifikasi, walaupun dipindahkan kemana, tetap main. Boleh oke lah, walaupun nggak di Indonesia, tapi kalian lolos, tetap main ya, nggak apa-apa. Istilahnya memang ada yang banggakan gitu karena lolos gitu kan. Nah, jadi kayak misalnya nih oknum yang mengatakan Israel nggak boleh gini, bisa kita marah karena lolos gitu kan Bang. Nah, ini memang nggak lolos kualifikasi gitu. Tapi ya gimana ya, gara-gara ada polemik keluar statement yang seperti itu, jadi kayak ya kita saling salah-salahan gitu loh, saling tuduh-tuduhan mana yang benar mana yang salah gitu. Ada yang bilang kau nggak ngerasakan latihannya udah bertahun-tahun, 3 tahun 6 bulan mereka latihan gitu. Gini tahu-tahu udah mau di akhir kayak gini, di ujung-ujung dimentahkan. Ya abang pernah, bukan di bola, di marching band kan, sama kepala sekolah dimentahkan, guru-guru disepelekan, satu pun nggak ada yang bantu kan gitu. Main pakai alat bandnya itu seadanya. Ada yang bilang pelatih sekolah lain bilang, ini kalau dilihat ini tengok-tengok alatnya ini, alat drum bandnya nih lebih tua daripada pemainnya. Udah tahu kau juara kami main-main di mana-mana dengan alat seadanya. Kadang adalah pelatih kan, sesama pelatih kan ya hubungannya baik, pinjamlah alatmu, oke lah dipakai lah kan gitu. Ya walaupun agak terkejut main dia begitu, bermain sebaik mungkin, serapi mungkin dapat juara. Ya nggak dihargai, nggak disanjung-sanjung. Oh ini anakmu main di sana di tingkat nasional loh, di provinsi kami main, menang ini dibanggakan di baris nggak ada. Ya apa kami benci? Enggak. Padahal berutuh aja di belakang. Tapi kami udah happy karena kami main. Nah gitu hasil kami sendiri yang main dong, bukan karena dimanja di ini enggak. Ya hasil itu kalau dari keringat sendiri memang enak. Kita ya puas gitu kan. Puas. Bukan membanding-bandingkan, tapi ya jangan langsung nanggapin statement orang nih, kau nggak pernah ngerasakan latihan, kau nggak tahu rasa anak itu udah latihan gini.
Ya kan latihannya itu kan bukan langsung latihan kayak pulsa habis, kan enggak. Ya enggak jadi main, tapi kan manfaat latihan selama 3 tahun itu tetap ada. Bisa main di klub lain, kan gitu. Bisa main di klub Eropa, bisa di memang iya. Ajang Piala Dunia U20 ini kan jadi ajang jualan pemain, kan gitu. Memang ya ini event besar kali gitu bang untuk Event Indonesia besar. gitu kan. Selain Keuntungannya Piala, besar. selain World Cup, Nah, Piala U20 ini pun ya jadi ajang jualan juga sama negara lain kan gitu, sama timnas negara lain. Kalau pemain A bagus bisa dipakai, dibeli sama klub ini, dibeli sama klub Eropa, klub Jepang, kan gitu. Jadi karena nggak jadi, kita pun nggak jadi main. Tapi kan namanya orangnya semua kan manusia. Pelatih itu, manajer itu kan manusia juga. Nggak jadi pun kita main. Oh, Doni nggak jadi main di sini. Tapi kok dilihat dari pertandingan yang lain, bagus nih. Tetap dibeli. Kan gitu. cuman karena apa ya? Karena ini eventnya tingkat dunia bang. Jadi penyesalan itu besar bang. Karena peluang ketika Indonesia jadi tuan rumah untuk Piala Dunia, keuntungannya besar. Bagi timnasnya, bagi yang jualan-jualan dan bagian yang lain-lainnya gitu kan bang. Itu besar untungnya gitu. Jadi penyesalannya itu kayak ya itulah timbulnya saling menyalahkan gitu. Belum lagi media-media televisi nasional itu udah pegang kontra untuk hak siar. Iya, memang kalau kita nengok di akun FIFA gitu kan bang, mereka sudah rilis beberapa lagu Indonesia gitu kan, diupload, sekarang dihapus gitu. Memang gimana ya aturan? Ini ada juga keluar statement baru teringat kan bang. Ketika Indonesia mengajukan menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia, gitu kan, itu kan bukan presiden doang ini yang mengajukan. Ya. Setiap pemerintahan daerah, pokoknya setiap pemerintahan yang dipakai stadionnya untuk apa ya, untuk mengajukan bahwasannya Indonesia bakal menjadi tuan rumah dan siap gitu kan bang. Nah aturannya gitu kan, ketika mereka itu mengajukan dan Indonesia, pemerintah Indonesia ini tahu bahwa Israel itu ya salah satu timnas FIFA gitu kan, salah satunya terdaftar di FIFA gitu kan. Jadi aturan ya mau nggak mau Indonesia harus menerima konsekuensinya gitu kan. Aturan dari jauh-jauh dari pertama Indonesia itu mengajukan untuk menjadi tuan rumah di Piala Dunia itu harus diantisipasi gitu kan bang. Kenapa nggak dari jauh gitu kan. Jadi ketika dengar pemerintahan Indonesia bahwasannya itu timnas Israel lolos kualifikasi untuk main di Piala Dunia, nah dari situlah sebetulnya kayak awal rasaku ya, terjadinya nih polemik ini gitu kan bang. Tapi kan bang, yang jadi permasalahannya gini, kalau para pengamat politik, para pengamat sepak bola bang, para pengamat olahraga, mereka mengamat gini, kenapa FIFA itu membatalkan tuan rumah di Indonesia sebagai tuan rumah gitu kan? Alasannya gini bang, karena katanya ya dari media-media yang terpercaya gitu kan, menyampaikan informasi, ketua FIFA membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah salah satunya gara-gara tragedi Kanjuruhan. Bisa salah satu. Tapi bang, kalau menurutku ya, kenapa FIFA ngambil poinnya itu gitu? Kenapa kalau memang poinnya itu, kenapa nggak dari tahun-tahun sebelumnya, dari ketika awal Kanjuruhan terjadi langsung dapat surat di Indonesia gitu kan, bahwasanya Indonesia masih dalam keadaan amatiran dalam dunia sepak bola gitu. Tapi kan ini enggak gitu lah. Iya, itu satu. Baru yang kedua, oke lah yang abang bilang tadi, lapangan itu punya negara orang gitu. Tapi kan namanya FIFA juga punya hak, hak paten istilahnya untuk bola. Dia pun juga membuat keinginan kan itu, termasuk keinginan untuk pengamanannya kan gitu, harus nomor 1 pas kan gitu, harus sesuai prosedur, harus ketat pengamanannya gitu. Nah yang kedua ya kondisi lapangan harus, kalau nggak steril, kalau kita sehat. Ini lapangannya dipakai tuh konsep black clean. Konsep black clean. Jadi mungkin kalau FIFA mungkin udah keton, bahasa orang Jawanya keton itu wala kok pakai konser kan, kita udah mau ini kan gitu. Ya selain dari Kanjuruhan, konser dan gitu, apalagi banyak hal yang mungkin ya ini yang nggak dinaikkan sama media
apa sih hal yang membuat kita membatalkan di Indonesia Indonesia? menjadi tuan rumah. Tapi bang, katanya ya dari konten-konten kreator orang Indonesia gitu kan bang, itu menyudutkan pihak-pihak yang nggak menerima Israel itu main di Indonesia gitu kan. Katanya gini. Iya, karena itu yang menjual. Iya, Kalau karena isu yang isunya tadi itu yang yang lain, dijual gitu kan bang. Emang ya naik trendingnya dong. efek besarnya itu ya ini mereka yang menolak Israel itu main di Indonesia, padahal ya nggak ada masalah gitu kan. Kenapa ya? Ini timnas loh, ini olahraga. Orang itu utusan Israel, bukan utusan politik, kata sebagian yang mengatakan ya nggak masalah gitu kan bang. Ini utusan olahraga ya. Efeknya kalau orang Indonesia melarang gitu kan, nggak menerima timnas Israel datang ke Indonesia untuk main Piala Dunia, itu efeknya bakal ya bisa jadi timnas Indonesia di-banned dan dikucilkan di persepakan sepak bola gitu kan bang, di dunia persepakan sepak bola gitu. Jadi ya secara mendunia persepakan sepak bola Indonesia itu ya dikucilkan di tingkat dunia gitu kan. Katanya gitu, katanya gitu. Ini udah kayak orang apa betul ini? Karena kok gue bilang kan ini cuma U20 loh gitu loh. 9 kebaikan kita. Nah, Cuma gara-gara satu kesalahan yang 9 nggak dipandang. itulah Indonesia tadi mengeluarkan Tapi statement kayaknya itu bang, itu cuma untuk hal-hal goreng-gorengan aja dulu. untuk panas-panasan. Panas-panasan untuk naikkan trending aja. Karena ya rugi betul kalau kita mengkucilkan Indonesia tuh. Iya, karena ya Indonesia ya bisa dibilang layak gitu kan bang untuk Ya kan? di event-event FIFA gitu kan. G20 kita sukses. Iya, Negara itu pemimpin negara lagi tuh. rasa Presiden begini dan bang, Menteri. kalaupun FIFA gitu kan membannet sepak bola Indonesia, rasaku itu terlalu berlebihan bang. Ya, dramatis. Kalau memang ditarik gitu kan untuk tahun 2023 ini Indonesia batal menjadi tuan rumah. Tapi untuk tahun-tahun selanjutnya bisa. Kita melihat kondisi dulu nih yang amatiran dalam Betul, dunia sepak bola. Israel mainnya di Singapura, ke Timor Leste, Iya, Ujung Rambut. Jurang Indonesia tuh. Enggak, itu enggak Indonesia. Lainnya. Beda. Itu negara sendiri tuh. Enggak start. Pak, derajatnya enggak negara itu. Negara ya. Univers Misi kenabian tuh. alam itu dong. Alam ya. Iya, Nggak ada yang menguasainya. enggak ada. Kamu nguasain. Awak itu kuasa sama alam itu. Pokoknya masuk sana tuh ya kayak semi-semi surga lah. Tergantung orangnya. Kalau memang orangnya jahat ada di semi neraka di sana. Di Rabu. Jurang ya. Bagus kok tempatnya. Cuman jalannya agak beronjang. Jadi ini bang, menurut abang ya kan bang ya? Ah, Memang lah timnas U20 ini harus menerima atas keputusan FIFA gitu bang. iya. Karena kita mau ngapain gitu kalau ada FIFA memutuskan dia tahun ini nggak bisa diadakan di Ya udah Indonesia, balik ke klubnya masing-masing. Main di sana gitu kan. tetap ya kalau kurasa kan bang ya, apa namanya, eksistensi orang itu, keberhasilan orang itu masih ada gitu bang, masih ada gitu kan. Cuman ya di tempat yang lain, di tingkat yang lain gitu kan. Iya. Jadi jangan berkecil hati dulu udah gitu membuat statement yang berdampak buruk untuk apa? Untuk di masyarakat kan dampaknya itu orang jadi berpikirnya jelek, gitu. Negatif kan. Nah, kita positif aja nanti puasa. Cuman dalam apa ya, aku nengok video nih bang, Nah, bukan klarifikasi sih, cuman harapan bagi setiap kelompok yang mengatakan menolak Israel nih, menolak timnas Israel untuk main di Indonesia gitu kan. Mereka gini, mereka bukan menolak timnas Israel untuk main Piala Dunia, cuman mereka itu minta gitu kan sama presiden, minta sama apa namanya, ketua PSSI untuk menyampaikan aspirasi kami ini bahwa Israel jangan main di Indonesia, boleh di tempat lain, tapi jangan masuk ke wilayah negara Indonesia. Itulah yang diminta mereka. Dan yang dimohonkan itu Pak Erick Thohir ini menyampaikan kepada ketua FIFA bahwasanya mohonlah karena ini tuan rumah kan gitu kan, mohon kerjasamanya lah gitu kan sebagai ketua FIFA untuk Israel itu tidak main di Indonesia gitu, main di tempat lain. Tetap main, cuman mohon jangan main di Indonesia gitu kan. Tapi sebelum aspirasi itu disampaikan sama Erick Thohir, sudah ada isu-isu pembatalan dari FIFA gitu. Jadi ya kayak
FIFA langsung karena mungkin melihat apa ya konten-konten orang Indonesia gitu kan bang. Banyak Kita nggak ada yang tahu dong. Yes. Kita nggak ada yang tahu. Jadi ngajukannya di tahun 2019 menang gitu kan. Kita yang jadi tuan rumah ya setelah tahunnya Israel lolos kualifikasi itu di tahun 2022. Kenapa nggak dibahas tahun 2022? Iya sih, betul juga. Ketutupan nama kasus Sambu. Iya. Kalau negara Konoha ini kan kasus apa yang paling tinggi itu mau di mana aja itu Tiba-tiba dibahas. sasar yang ini masih gencar-gencar nih mau selesai kan, terus ditinggal dia belum dia main ngapain yang ini. Iya. Ini Kan jenderal bintang 2 nih ini sampai terakhir kan udah putusan. Padahal bisa banding itu loh. Ya Sambu bisa banding tapi tengok apa lanjutnya nggak tahu kita kan. nggak tahu kan, jadi kayak apa Ada ya, ekspos. masalah internal ini banyak yang apa bang, banyak yang terlewatkan, banyak yang tertutupi gitu. Iya itu kalau mas bahas pemerintah kita jangan dulu dong. Iya. Ada tukang mie ayam pulang lewat. Tukang bakso pulang puasa-puasa lewat ini enak. Soalnya tadi udah nyium aroma ayam juga sih bang. Itulah mungkin tetangga buat bukaan keluarganya. Cuma masih jam 3 soalnya. Oh masih aduh ini nggak iya nih. Tapi itulah kalau masalah bola ini dibahas Nggak habis ya bang. Mau siapa yang salah siapa yang betul karena ya nggak ada. penonton lebih hebat daripada pemain. Betul. Penonton itu lebih hebat juga daripada pelatih bang. Benar. Kalau pelatih dia yang ngatur dia kemana harusnya kayak gini begini. Nah, tapi ya udahlah. Iya. Kalau menang taruhan di bola ya udah sepuri kan gitu. Jangan diejekin kawan yang kalah. Ya mungkin ini apa sih bang, untuk apa ya, langkah pemerintah, langkah presiden untuk supaya timnas ini mau dikaimanain gitu kan. Nah, oke lah warga Indonesia ini nggak bisa nih kan untuk tutup gini-gini, nggak bisa lah. Ya gimana lah solusi dari pemerintahan negara gitu kan, presiden gitu. Bagaimana solusi untuk anak-anak muda timnas 2020 nih gitu bang, mau dikemanakan supaya mereka itu ya udah gitu kan, supaya nerima ya walaupun nggak memaafkan atau apa ya, mereka dicarikan jalan lah gitu supaya ya mereka tuh nggak putus asa gitu kan, tetap latihan atau ya dicarikan Ya tempat kalau apalah untuk gitu. sekarang namanya orang lagi sakit hati mau dikasih nasihat apa nggak akan Betul juga, Pak. Betul juga. Sekarang ya udah kita biarin dulu. Ya kita tengoklah kemana Siap lebaran kan, siap lebaran kita ada Apa-apa. apa buat konten nih. Buat konten. Oh, ya. Yang Udah kena- semalam tuh cuman udah kena sirup markisa udah lupa beli dulu nih ya. ini ya kan dari bawah udah lah kita Apa-apa. kemarin itu kan kita gagalkan udah apa nggak apa-apa Lah ya. apa gitu kan. Ya, mungkin ada silap gitu ya. Mm. Minta izin lah apabila ada perbuatan yang sengaja atau tidak sengaja. Banyak yang nggak sengaja ngomong. Tapi gue jadi sengaja. Itu tadi nggak ada yang bisa kita buat lebih banyak kok pada saat ini Ya, selain kita, terima dan ikhlas. kita sebagai pengamat doang gitu kan bang. Kita nggak bisa memutuskan siapa nih yang salah, siapa yang Karena benar. sebelnya kawan-kawan sendiri dong Iya. yang satu oke lah kan gini di pihak ini, yang satu di pihak yang kok jadi begini bagaimana ini langsung lihat seperti salah bro, nggak begitu kontennya. Memang ya kayak mana ya, itu orang itu mengutarakan kekesalan lah mungkin bang. Karena gimana ya, contoh nih aku nggak tahu gitu kan bang, bahwasanya ada undang-undang, ada konstitusi yang dipegang erat sama Indonesia gitu kan bang, sama pemerintah Indonesia, bahwasanya nggak ada nih dispensasi untuk Israel gitu kan. Ada. Ya walaupun ada syarat-syarat tertentu nih gitu kan Nah. bang. Karena gini, kalau nggak ada hubungan diplomasi tapi mereka datang kemari itu masih boleh dong. Tapi kalau sudah dituangkan dalam peraturan itu memang nggak ada lagi tawar menawar. Itulah. Cuman presiden mengatakan gini bang, saya menyatakan gitu kurang lebih lah bang ya, bahwa olahraga dan politik itu bukan suatu hal yang sama. Jadi dalam artian itu ya presiden yang aku pahami lagi kan bang, yang menerima timnas Israel itu untuk masuk karena ya Mungkin presiden membedakan gitu kan bang. Mungkin nggak diterima, mungkin presiden nggak menerima, tapi ya
solusinya dia main ada di solusi negara ya, lain ada di solusi. Singapura ataupun yang terdekat lah kan gitu. Bukan berarti presiden menerima, tapi Mungkin sih Bang. menerima dimasuk ke negara kita. Tapi yang kalau ngikutin event ini, acara ini ya presiden ya ngasih Ya, kan gitu. Tapi nggak di Indonesia, Indonesia negara lain. di negara lain. Aturan sih kayak mana ya kalau kita bilangnya? Ada juga pertimbangan dari FIFA gitu kan. Untuk apa ya? Aspirasi dari Indonesia lah mungkin. Takut gitu rusuh kan. dong. Iya sih. Nah, kan gitu. Mungkin udah dapat apa ya? Kalau di polisi nama informasi khusus kan gitu. Udah dapat laporannya. Ini kalau Israel tetap masuk ya bakal rusuh nih nanti di luar kan gitu. Ah, ya karena apa ya? Yang fanatik ini di Konoha banyak dong, lebih banyak fanatiknya dong. Contoh lah kejadian di Tanjung Balai. Nah, Tanjung Balai. jadi apa tuh? Mana yang ada warga Chinese yang melarang orang untuk sebenarnya bukan melarang, dia itu melarangnya enggak kuat, nggak boleh ajan atau nggak boleh kegiatan itu kan gitu. Sampai berapa kompi diturunkan untuk mengamankan Tanjung Balai. Ya, bukan abang langsung mendiskreditkan, tapi kan ya kalau di sini aja lah gitu. Begitu aja berapa saat lah kalau pas sholat zuhur, sholat asar yang sholat paling ramai maghrib sama Jumat. Itu tuh kalau dihitung jumlahnya penduduk laki-laki yang udah berhak yang wajib sholat Jumat sama dilihat ketika sholat Jumat itu harusnya lebih banyak Ya. kan gitu. Artinya begitu aja masih ada yang nggak sholat. Tapi kalau disinggung masalah agama, yang preman agamanya Islam naik dong. Begitu juga begitu nanti nyampe diperbolehkan makin banyak. Kalau negara lain diangkut dari mes ke stadion pakai bus, Israel enggak pakai bus, Emangnya pakai barakuda, pakai tank dia masuk ke stadion. Nggak bakalan bisa tenang lah orang tuh main. mungkin ya kita serahkan lah sama yang punya Tiba-tiba begitu kekuasaan ini. nendang, ya botol kaca nempel di sini. Apa ya, nggak enak. Kita susah juga untuk Susah. apa ya. Kan masyarakat masih banyak yang fanatik. Ya sekarang kita sebagai rakyat biasa gitu kan, Hmm. rakyat biasa Indonesia yang bisa kayak gini doang nih, cakap-cakap gitu kan, Kan kita- buang-buang ludah. Bang ludah, kita kan ini menyalurkan pendapat, berpendapat dong. Ada Kita salahnya. serang- Tapi kita yang serang- penting Jangan terlalu apa ya, argumennya itu jangan berdampak negatif. jangan membenarkan pendapat sendiri yang Ya. dasarnya itu dia nggak melihat dari sudut pandang yang lain gitu loh. Benar. Tapi ya itu tadi kompetisi masih banyak yang lain, kan itu masih bisa kita ikut yang lain. Yang udah 3,5 tahun lebih itu latihan bisa dipakai ke yang lain, bisa ngikut yang lain, kejuaraan yang lain kan gitu. Mungkin Lagu yang udah dibuat pun masih bisa didengar. ya gimana lah, kita serahkan sama yang punya kekuasaan aja lah bang ya. Iya, Pemerintahan di ketua kita ini kan Pak hanya Erick Thohir. remah-remahan rengginang aja. Kemarin-kemarin ginang yang disoter. Di kota Kongguan, di Kaleng Kongguan. Kaleng Kongguan isinya rengginang. Bentar lagi. Lagi Bentar lagi. Ini puasa 12. 11. 11. 20 apa? 19 hari lagi. 19 hari lagi. 19 hari lagi. Nah, apalagi kita menentukan puasa sama satu Syawal. Itu berdebat dulu, bergaduh dulu, bergumul dulu. Satu Syawal, satu Ramadan. Kenapa yang dipermasalahkan satu Ramadan sama satu Syawal, nggak satu Muharramnya? Ya, pas gitu satu Muharram kita sepakat. Satu Muharram nih, satu Rajab nih, satu Saban nih. Itu satu Ramadan, oh tunggu dulu kita. Itu keker gini. Ya mungkin orang Ya, yang kalau- paham di bidang itu tahulah itulah. Kalau udah bergeser satu Ramadannya, satu Syawalnya dong. Berarti udah nggak betul satu Muharramnya dong. Ya. Ya kan? Kan kita nih pada patokan kita bulan kan? Ya. Bulan, ini matahari kan ini. Memutari matahari juga kan, memutari bumi. Dari ukuran cahaya, pantulan cahaya matahari itulah kita lihat ini satu hari bulan. Kalau di Malaysia itu nggak ada
tanggal 1, tanggal 2 nggak ada tuh bahasanya. Ada ya. Berapa hari bulan ini? Oh, 1 hari bulan. Oh, Cuma 1 gitu. Januari. Iya. Iya. Ya nggak ada. Tanggal 1 tok, ya nggak ada. Ini berapa tarikh orang tuh? Area. Tarikh berapa nih? 1 hari bulan, 2 hari bulan. Itu Ahad, Isnin, pakai orang tuh nggak ada. Minggu, Senin, Selasa nggak pakai. Ya. Tuh. Tapi kan nggak mungkin kan nih bumi ini bulan nih. Nah, kok sesuai dengan jadwal dia dimutar Nah, satu Ramadan nih. ya. Tuh. Tapi tunggu dulu lah kan nggak mungkin gitu dong. Iya kan? Jadi kalau kayak kita bahas kayak gini terus-terusan rame nanti dong. Amin. Rame. Jadi ya apa yang bisa kita cakap-cakapkan cakap-cakapkan lah Bang. Cakap-cakap. Ya, kita jangan apa ya menjudge bagian ini bagian masalah. Enggak. Ya kita cari apa ya, cari solusi lah intinya gitu kan. Udah terima apa adanya aja. Cari solusi yang sudah terjadi gitu. Ya. Kita mau gebur-gebur kayak manapun, ya udah terjadi. Ini Iya. keputusan yang paling atas. Hari ini kita masih otot-ototan, besok kita harus kerja. Ya, besok kita kerja. Besok kita harus nyari Uang uang. lagi. Terus Gitu. yang Jadi babu orang. yang jadi babu, yang harus ngajar ya ngajar. Aja yang nganggur ya nganggur. Ya sini nggak. Artinya kan Dia udah nganggur, sama dipandiin dalam dunia sepak bola. Alhamdulillah. artinya kan kita besok masih melanjutkan hidup. Nanti kita, Tahu kita gara-gara ya apa bola kita kasih. kita doakan yang terbaik aja lah untuk dunia persepak bolaan Indonesia lah gitu. Ya, pasti semua siapa yang nggak mau baik gitu kan. Ya siapa yang nggak mau kita sebagai apa ya warga Indonesia melihat timnasnya gitu kan Bang, melihat ya adik-adik tampil di Piala Dunia gitu kan Bang. Siapa yang nggak mau gitu kan? Ya pasti mau. Negara kita nih loh gitu kan. Pasti mau kali. Cuman ya karena polemik yang terjadi ya kita mau ngapain gitu kan ya. Ya tengoklah cari solusi gitu atas yang sudah terjadi, sudah ditetapkan juga gitu kan Bang. Apalagi sampai gara-gara ini nggak kawanan, nggak cakapan. Kita ada ingusan gitu loh. Lucu kan? Kau bela ini, kau bela ini, bela ini. Iya, kalau aku sih Bang ya. Ya oke-oke aja dia bela statement yang mana, statement yang mana, tapi gimana ya, jangan jadikan sebuah statement itu bahan untuk perpecahan gitu loh. Biar jadikan oke, abang misalkan paham statement yang mengatakan betul Indonesia ini, warga Indonesia yang melarang Israel itu untuk datang ke Indonesia itu betul karena untuk mencegah ini. Terus aku yang mengatakan ya salah gitu kan. Ya kita duduk kayak gini cari solusinya gitu. Kenapa? Perspektif abang kenapa mengatakan benar gitu kan, perspektifku kenapa mengatakan salah, kita cari jalan tengahnya gitu seharusnya. Kan harus menerima Iya, menerima pendapat orang lain juga. ya, itu Jangan ya, harus sih Bang, betul. harus itu kan. Jangan mengutamakan pendapat abang salah nih, nggak bisa Bang, aku yang betul gitu ya. Kalau abang sih pribadi konteksnya, selama kau nggak makan duit abang, kau bawa lagi duit abang nggak permasalahkan kali. Oh, pendapatmu begini lah, begitu abang. Nggak apa-apa. Tapi Kau udah duit kau lari kanan. nah, sini Nggak ada dong. ada cerita kau sini. Sini itu jadi masalah betul. Kok masalah pendapatmu yang berbeda sama pendapatku nggak Salah. masalah. Kok abang nggak Itu masalah. sudut pandangmu gitu kan. Sudut pandangmu. Ya berarti kau menggunakan sebaik mungkin otakmu kan gitu kan. Kau pakai untuk berpikir kan itu. Nggak ada masalah. Tapi kok duitku tadi aku kurang ajar kau namanya. Melampau. Memang. Kira enak nyarinya. Ngos-ngosan doang, panas-panasan. Kena caci orang. Bukan cuap-cuap langsung berduit, enggak lah. Penceramah ya. Enggak. Tapi ya semua itu ada usaha lah. Tetap ada usaha. Jadi kita cukupkan atau gimana nih Bang? Cukupkan aja lah dulu tentang masalah bola ini. Yang penting kita lapang dada semua. Jangan ada yang jangan ada gara-gara bola kita batal puasa. iya betul, jangan ada gaduh-gaduhan. Jangan ada yang ini yang kawannya ini dari kecil gitu kan. Cuman gara-gara polemik ini jadi nggak kawanan lagi karena Yang harus kita bahas itu yang 349 iya. Kalau Itu dibagikan sama rakyat Indonesia yang bisa membutuhkan. enggak Semua ya? semua bisa dapat 20 juta satu orang Udah abang kali kan Bang ya? di TV. Oh di TV. Iya. Aku pernah ngikuti sih itu Bang. Ngikuti. Di siaran apa rapat dengar pendapat itu. Oh iya. Itu kok wah kan kita gitu lah kita cari apalagi TikTok sekarang. TikTok yang penting-penting sama orang buat videonya Iya. masukkan ke TikTok. Apa wah pasti download.
Download aja, bukannya dapat lagi nggak tahu. Udah pas kali nih download masukkan status WA. Wah, jadi kayaknya sok-sok inilah, ya, sok-sok orang-orang update lah gitu. Ada masalah ini update. Padahal yang penting utama kan duit. Apalagi mau lebaran Kita harus beli pakaian. kita itu juga jadi masalah dong. Iya. Kenapa pas mau lebaran lo baru mau beli pakaian? Itu Kenapa juga- nggak sebelum-sebelumnya itu beli pakaian? sebetulnya kayak mana bang ya? Ada juga sebagian yang sebelumnya itu beli baju lebaran. Tapi itulah tadi manusia tuman, atau man. Aduh, Walaupun belinya udah di jauh hari, eh, dipakai. iya. Habis itu, kok aku pakai baju yang ini nanti dikira orang nggak ganti Beli lagi. di lebaran gitu. Baju yang kemarin ya dibagi undangan ya, Mending. pening kan gitu. Padahal ya kalau dipakai lagi ya Ya nggak nggak apa-apa masalah. gitu. Yang penting duitku Nah, iya. ada. Duit lagi. Emang duit ini jadi Duit itu bukan satu-satunya dong. artinya ada duit. Nggak bisa dapat satu. Kok kan goreng nggak dapat satu, mana dapat? Nebeng kawan lah. Emang harus ada duit ya bang? Harus ada duit. Apalagi udah makin bertambah umur don. Harus ada tuh pegangan pas lagi kumpul-kumpul. Masa ya dibayari orang? Kalau minum dibayar orang, aduh payah lah don. Kalau rokok tadi bisa don. Iya rokok. Karena rokokmu dulu udah Bisa. sebatang. Udah sebatang aja lah. Jangan bisa minta lagi. Setengah masa tuh. Gede orang. Untuk besok tiba-tiba udah berubah kok dengan rokok lagi, iya. Udah Semalam sih ada sih. Enggak dikeluarkan sama dia sengaja dia puasa juga di hari itu, enggak ngerokok, tenang kan, udah asam mulut nih kan. Si ada si kawan. Ada kawan. Nggak mungkin nge-vape tuh pape tuh, wah. Muncul jadi satu. Besok rusak. Itu lo memreng kan mulut. Ya lah kita cukupkan kira-kira bang ya. Cukup kan sampai sini. Mungkin enak nih. Biar cepet naiknya dong, langsung upload. Iya. Gitu ya bang. Tanya sama Pak Anton nanti. Iya. Abang apa namanya? Download lagi. Bikin master itu yang terakhir itu minta sama Pak Anton. Biasa Pak Anto memang pakai itu sih kalau Iya, langsung habis itu upload. Bisa nggak upload dipakai API? Bisa ya? bisa bang. Aku bisa bang. Aku pakai api juga. Karena kalau misalnya udah nanti bang lupa bang melakukannya bang. Iya, ini karena pas lagi hangat-hangat ya enak. Iya, bahasa jangan anaknya kita masukkan nanti baru kita share langsung Ke mana? ke Grup Irit. gue mama nggak ngerti bang. Kok pas kau tampil tuh apa Don? Ada YouTube, adik-adik. Ada, buka YouTube-nya. Tapi Bisa itu juga sih. yang gambarnya saya. Iya. Like, Bisa juga sih. subscribe langsung cus, langsung naik dong 100. Hari pertama, hari kedua naik. Tapi sih nanti aku bakal ada buka apa sih bang? Pelatihan public speaking. Nah. Bisa juga ada di situ. Kan tiap hari kau buka Don. Itu seminar bang. Seminar. Beda rupanya. Kalau seminar kita kayak apa ya? Ya nyari peserta banyak gitu kan. Nah, ya juga aku masukkan juga sih di situ gitu kan video kita. Makanya ya lumayan juga nih banyak yang nonton gitu. Ya, Kalau pelatihan ini gimana ya? Kita langsung merangkul nih bang gitu loh. Kalau seminar ya kita cuma ngasih itu aja ini gitu. maksudnya sentuhannya itu kan kurang apalah. Kalau dapat feel ya. Bukan, kalau seminar kita cuma ceramah doang. Ya, gitu. Kalau pelatihan kita bisa lebih dekat. Ada keterikatan yang khusus Tahu-tahu gitu tadi bang. bisa. Gitu dia. Jadi ya kita ada upaya supaya mereka itu menjalankan apa yang kita arahin gitu. Nah, kalau cuma seminar doang, ya udah kita ngasih fasilitas seminar doang nih gitu. Nggak ada post test itu kan? Nggak ada. Pelatihan itu. Tapi post test kok di sudut-sudut tutup pintu post test. Post test gawat. Kalau Don Intinya ya tetap semangat. tetap semangat, cari solusi yang terbaik. Dah. Intinya gitu. Ya, dewasa dalam menyikapi. Itu yang penting. Dan jangan langsung kayak anak-anak. Karena bukan usia yang menentukan kedewasaan bang. Bukan. Ya, kalau nggak dirinya sendiri ya harus dewasa ini. Nggak bisa juga. Harus kayak gitu, bukan nggak bisa juga. Nggak bisa karena pacar, karena mama, karena agama, karena ini nggak bisa juga. Sepanjang abang hidup mau 30 tahun ini, menuju 200 tahun, Menuju 12 tahun ya. kok bisa abang nanti bergabung sama Nabi Isa menghadapi Dajjal? Iya. Kok jadi apa tuh Don? Hah? Aku nggak ikut loh bang. Kok jadi pohon, udah ditanamin pohon apa mau kuburan?
Tuh. Pak Don. Pas lagi Pak. Pas. Padat kan Bang ya. Oke. Terima kasih Don. Oke. Mau jalan kemana kau ini? Iya, balik adalah urusan ke rumah sebentar Bang. Ini balik lagi ke Medan. Nggak ke gereja kan Don? Enggak. Masa foto ke gereja? Enggak